Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kepengen nggak Anda tanaman bisa bercabang dengan banyak sehingga panennya bisa jauh lebih maksimal lagi? Kepengen? Maka dari itu simak dan juga ikuti videonya sampai selesai. Dan mari kita mulai setelah intro berikut ini. BIM. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, mendapatkan panen yang maksimal pasti keinginan kita semua, ya enggak? Karena selain dapat memaksimalkan dari keuntungan usaha tani kita, juga sebagai bukti dari keberhasilan budidaya yang kita lakukan. Dan sepengalaman kami ya sahabat tani, panen bisa jauh lebih maksimal kita dapetin kalau tanaman memiliki lebih banyak cabangnya. Dan ini dia beberapa tips di antaranya. Pertama yaitu dengan pemilihan benih yang terbaik, dan kita mulai dengan benih jenis kemasan ya sahabat tani. Maka pilihlah benih yang kemungkinan panennya tuh jauh lebih tinggi. Dan kemarin banyak yang tanya gitu kan, saya tuh pakai benih jenis apa gitu kan. Nah ini adalah jenis Absolute 69 ya sahabat tani, dan ini bukan promosi loh ya. Dan secara cabang itu banyak ya sahabat tani, sehingga otomatis buahnya juga lebat-lebat. Dan buat Anda yang tanya saya belinya di mana gitu kan, nah saya belinya online ya sahabat tani. Dan buat yang kepengen beli juga, maka link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini. Lalu selanjutnya buat kita yang pakainya tuh benih jenis lokal gitu kan, dan kesalahan kebanyakan dari kita ya sahabat tani, melakukan pemilihan buah yang mau kita bibitkan itu setelah buahnya dilakukan pemetikan. Padahal salah loh ya sahabat tani. Karena pertanyaan saya, kita tahu nggak kira-kira hasil pemetikan buah tersebut dari pohon yang mana? Apakah indukannya besar atau lebat-lebat, atau jangan-jangan kecil-kecil ya sahabat tani, ya nggak? Dan pernah nggak dengar istilah fisik anak itu mirip-mirip sama fisik orang tuanya? Ada? Artinya ya sahabat tani, sama juga dengan tanaman. Maka kalau kita mau ngebenih dari tanaman jenis lokal ya sahabat tani, maka saran saya petik langsung dari tanaman yang memang batangnya besar-besar, cabangnya banyak-banyak, dan yang terlebih ya sahabat tani, buahnya juga lebat-lebat. Oke? Tips yang kedua yaitu sebaiknya kita melakukan penyemaiannya sendiri. Karena apa? Ini kalau saya loh ya sahabat tani, karena dengan menyemai sendiri maka pertama kita memastikan bibit yang kita pakai memang dari benih yang benar. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting ya sahabat tani, anggap misal kita punya lubang tanam sebanyak 3.000 gitu ya sahabat tani, otomatis kan belinya nggak mungkin 3.000 ya sahabat tani, misal 3.500 ya nggak, sama sulaman gitu kan. Dan anggaplah ya sahabat tani, satu bibitnya adalah Rp500, maka 3.500 dikali dengan 500 itu sama dengan berapa? 1.750.750 ya enggak. Dan anggaplah misal kita nyemai 2 bungkus, misalnya rata-rata sebungkusnya itu kisaran 2.000 benih gitu ya sahabat tani, dan harganya kisaran Rp100.000. Dan kita anggap sama biaya lain-lainnya gitu habis 200.000 ya sahabat tani, maka totalnya cuma menghabiskan sebanyak 400.000 aja ya enggak. 1.750.000 dikurangi dengan 400 sama dengan berapa? 1.350.000 ya enggak. Nah 1.350.000 tersebut bisa kita gunakan buat memaksimalkan pada bagian perawatan tanamannya. Mantap. Dan buat yang bertanya media tanam apa sih yang kami gunakan ya enggak buat persemaian gitu kan, maka penjelasan detailnya silakan tonton pada video yang ini ya sahabat tani, oke? Kemudian tips yang ketiga, dan ini saya adopsi dari ilmu jadam organik ya sahabat tani, yaitu tanaman yang subur merupakan pertanda bahwa akar tanamannya juga subur, dan akar yang subur merupakan pertanda tanahnya juga subur ya enggak. Maka dengan memaksimalkan kesuburan tanah, otomatis tanaman yang tumbuh di atasnya juga bakalan tumbuh subur luar biasa. Pertama, pada saat pengolahan tanah kami tambahkan abu sekam terlebih dahulu gitu ya sahabat tani. Kemudian setelahnya buat memastikan tanahnya nggak asam, maka kami naikkan pH-nya cukup dengan larutan pada video yang ini ya sahabat tani.
Kemudian kami kira-kira pakai pupuk kandang nggak? Nah, 1 biji pun nggak pakai gitu ya sahabat tani. Kami cuma pakai kompos sama leaf mold ya sahabat tani, yang dikasihkan sebanyak 1 genggam setiap lubang tanamnya. Dan buat yang belum tahu apa itu leaf mold ya sahabat tani, silahkan tonton pada video yang ini, kompos super gitu ya sahabat tani. Dan sebelum melakukan pemindahan tanamnya, kami bisa memberikan mikroba sebagai katalis pembenah tanah pada video yang ini. Selanjutnya tips yang keempat ya sahabat tani, yaitu pada perawatan tanamannya. Jadi metode pemupukan pada tanaman ini ya sahabat tani, pengocoran cuma dilakukan pada saat awal-awal aja. Karena apa? Karena pada saat itu ya sahabat tani, cuacanya memang jarang banget terjadi hujan. Tapi setelahnya karena sudah sering hujan ya sahabat tani, maka pemupukan cuma dilakukan pakai metode tabur tunggal sama penyemprotan aja ya sahabat tani. Dan logikanya hujan kan bakalan masukin air lebih banyak ke lahan kita ya nggak sahabat tani. Dan ini tuh sudah saya jelasin detail loh ya sahabat tani pada video yang ini, bahwa pupuk tabur atau penugalan kalau misalnya kena air bakalan jadi pupuk kocor ya enggak. Dan buat yang bertanya berapa sih kira-kira interval pupuk tabur ya enggak, nah silakan ya sahabat tani, seminggu sekali kita cek lagi dari pupuk yang kita tugalin gitu ya sahabat tani, masih ada nggak kira-kira pupuknya. Kalau misalnya masih ada ya nggak usah dipupuk ya sahabat tani, tapi kalau memang sudah habis maka silahkan kita refill atau ditambahkan kembali gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang bertanya pakai pupuk apa gitu kan, nah pertama ya sahabat tani, buat Anda yang tergabung dalam kelompok tani jenis hortikultura maka bisa mendapatkan jatah Ponska subsidi, maka silahkan pakai Ponska aja ya sahabat tani. Tapi kalau enggak silahkan pakai NPK 16-16-16 itu juga bisa. Dan silahkan lakukan penaburan kisaran 5-10 gram per lubang tanamnya, disesuaikan dengan usia dari tanaman kita. Sedangkan untuk pupuk semprotnya ya sahabat tani, kami biasa mengkombinasikan pupuk asam amino pada video yang ini. Dan asam aminonya ini kita kombinasikan dengan pupuk MAP atau MAP dan juga Ultradap gitu ya sahabat tani, pada konsentrasi 1500 sampai 2000 ppm, dan bisa disemprotkan pada tanaman kita setiap 4-7 hari sekali. Atau asam amino juga boleh dikombinasikan dengan Jakabe Super pada video yang ini, yang bisa kita semprotkan pada tanaman dengan konsentrasi 800 ppm setiap 4-7 hari sekali. Dan inilah alasan kenapa kami itu melakukan penyemaian sendiri. Karena kan tadi kita mesti punya duit berapa? 1.350.000 ya enggak? Nah duit itulah ya sahabat tani yang bisa kita pakai buat membeli keperluan-keperluan kita pada saat perawatan tanamannya. Lalu selanjutnya yaitu yang kelima. Nah karena tanaman juga membutuhkan unsur hara kalsium dan juga magnesium, dan juga sebagai langkah antisipasi pada saat musim hujan ya sahabat tani, maka per lubang tanamnya bisa kita kasihkan dolomit gitu ya sahabat tani, sebanyak berapa? 1 genggam per lubang tanamnya. Dan dolomit ini kita pakainya cuma pada saat perawatan aja ya sahabat tani, karena buat dasaran kami pakainya larutan pada video yang ini. Dan tujuan pemberian dolomit ini selain buat perawatan, buat mempertahankan pH tanah, juga memberikan unsur hara kalsium dan juga magnesium pada tanaman kita. Dan buat yang bertanya, nggak bahaya apa pakai dolomit? Kan kata channel sebelah bahaya pakai dolomit. Ya emang bahaya ya sahabat tani kalau dolomitnya dimakan ya enggak. Tapi kalau diberikan secukupnya aja atau sebagai langkah perawatan aja ya sahabat tani, masih nggak jadi masalah. Dan kalau Anda mengocor dolomitnya juga boleh gitu ya sahabat tani, dan dosisnya bisa disesuaikan antara 200 sampai 300 gram dolomit per 20 liternya. Dan silakan ya sahabat tani kocorkan pada bagian perakaran tanaman kita. Dan kalau mau lebih hemat lagi juga boleh gitu ya sahabat tani, gunakan larutan pada video yang ini yang bisa dikocorkan pada tanaman dengan dosis 100 ml per 20 liter airnya. Dan buat memenuhi kebutuhan unsur hara magnesium dan juga sulfurnya kan nggak ada di kocoran tadi ya sahabat tani, maka kita akalin dengan rutin penyemprotan pupuk yang ada kandungan magnesium sulfatnya antara setiap 7 sampai 10 hari sekali. Serta ketika tanaman mulai masuk masa peralihan, artinya dari vegetatif mau ke generatif gitu ya sahabat tani, mau munculin bunga gitu kan, maka silakan rutin mengaplikasikan pupuk yang ada kandungan kalsiumnya antara 5 sampai 7 hari sekali, oke?
selanjutnya yang keenam, dan ini yang gak kalah penting juga gitu ya sahabat tani, yaitu soal manajemen gulma, dan ini seputaran air dan juga kelembapan lahan. Dan karena di awal-awal lahan di sini tuh jarang kena hujan gitu ya sahabat tani, maka gulma pada parit-paritnya kita pertahankan supaya nggak mati. Cukup kita melakukan penebasan pakai mesin aja, karena tanah yang ditumbuhin sama rumput bakalan lebih terjaga kelembapannya, sehingga lebih banyak air yang nggak menguap dan juga tersimpan di dalam tanah gitu ya sahabat tani. Tapi sebaliknya loh ya sahabat tani, ketika sudah sering banget terjadi hujan gitu kan, maka gulmanya mesti kita bersihkan sampai ke akar-akarnya. Supaya apa? Supaya nggak menimbulkan kelembapan tanah yang berlebih, yang pada akhirnya jadi sarang perkembangan patogen penyebab penyakit di dalam tanah gitu ya sahabat tani. Dan tips yang selanjutnya yaitu yang ke-7, dan inilah rahasia dari semuanya, dan ini update terbaru loh ya sahabat tani dari video beberapa tahun ke belakang di channel ini ya sahabat tani, yaitu karena kami tanam ini tuh adalah jenis cabai, maka sebagai langkah proteksinya kami cuman pakai fungisida jenis kontak aja ya sahabat tani, bisa berbahan mancozeb atau pakai jadam sulfur juga bisa gitu ya sahabat tani, dan cara pembuatannya ada kok pada video yang ini. Dan sebagai langkah pengendalian penyakit, kami benar-benar nggak sama sekali menggunakan fungisida berbahan aktif golongan azol atau triazol gitu ya sahabat tani, entah itu propiconazol kah misal, atau azol-azol yang lain yang di belakangnya ada kata zolnya gitu ya sahabat tani. Karena apa? Karena menurut referensinya fungisida golongan azol dan juga triazol memiliki efek samping, yaitu dapat mempengaruhi masa vegetatif dan juga mempercepat masa generatif tanaman. Ya bener sih, bener ya sahabat tani, cepat berbuah gitu kan. Tapi kalau saya nih ya sahabat tani, prinsipnya berbuah itu nanti dulu gitu ya sahabat tani. Yang penting batangnya besar dulu, cabangnya banyak dulu, baru kita buahin gitu ya sahabat tani. Dan lagi juga pada masa generatif seperti ini, kami benar-benar nol sama sekali tidak menggunakan fungisida golongan azol atau triazol. Karena gini, cabai ya kan sahabat tani, kepengen kita kan sehabis generatif bisa vegetatif lagi ya enggak, supaya muncul apa? Muncul cabang lalu berbuah lagi ya enggak. Lagi mana mau muncul coba kalau masa vegetatifnya terpengaruh ya enggak. Nah, jadi update terbarunya ya sahabat tani dari beberapa penerapan kami dari 2 tahun ke belakang ini ya sahabat tani, kami benar-benar menghindari penggunaan fungisida berbahan aktif azol dan juga triazol, kecuali memang benar-benar dibutuhkan gitu ya sahabat tani. Dan tips yang terakhir yaitu yang ke-8, itu pada masa generatif kayak gini ya sahabat tani, seperti yang biasa saya paparkan pada video-video lainnya, yaitu kami menggunakan pupuk MKP yang dikombinasikan dengan kalium sulfat dan juga pupuk mikro. Dan MKP-nya itu kalau Anda mau beli pupuk pabrikan yang ada di pasaran itu boleh gitu ya sahabat tani, dan kalau mau bikin sendiri juga ada loh videonya di channel ini, silahkan ya sahabat tani, yang ini videonya. Kemudian kalium sulfat kalau Anda nih misalnya mau beli gitu kan, maka silahkan ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau bikin sendiri juga ada loh videonya di channel ini. Dan dengan kombinasi seperti ini, alhamdulillah ya sahabat tani, bisa menghasilkan panen yang maksimal dan juga cabangnya jadi banyak-banyak dan hasilnya mantap gitu ya sahabat tani. Jadi olahan-olahan seperti pupuk atau olahan lainnya yang kita bagikan cara bikinnya di channel ini ya sahabat tani, serta strategi-strategi dalam penerapannya, bisa teman-teman semuanya lihat sendiri hasilnya. Oke, jadi buat Anda yang belum klik tombol jempolnya, silahkan klik dulu. Dan di samping sini ada 2 video yang saya rekomendasikan buat Anda pelajarin, insya Allah akan semakin tambah pengetahuan Anda. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.